Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berdoa, tangan dilipat, kepala menunduk, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabba walil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semua ya? Sehat-sehat semua? Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kitab fikih. Kalau di kelas 4 kemarin kita membahas tentang sholat Idai dan sholat Jumat, maka di kelas 5 ini kita akan membahas tentang ketentuan zakat fitrah. Baik, untuk memulai pelajaran pagi ini, mari kita mulai dengan baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Baim. Ya, Mbak Ica, Mbak Mas Arsa, Mbak Ainaya masuk ya? Yang tidak masuk Mas Ibrahim. Oke. Baik, anak-anak. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang ketentuan zakat. Saya mulai dengan menampilkan sebuah ilustrasi gambar. Nah ini, coba diamati gambar yang pertama, Nana. Ini siapa yang mau berpendapat? Ini gambar tentang apa? Ini ada gambar tentang apa? Mas Abi, silakan. Memberi zakat. Memberi zakat. Berarti di situ ada dua orang ya, Mas Abi ya? Kita. Ya. Siapa kalau dua orang itu berarti? Pemberi zakat dan orang yang menerima zakat. Betul sekali. Pemberi zakat itu namanya muzaki, orang yang menerima zakat namanya
Tahik. Tuh, ini gambar yang pertama. Coba kalian amati gambar yang kedua sekarang. Ada apa? Siapa yang mau berpendapat anak-anak? Ini gambar yang kedua, silahkan amati. Kemudian kemukakan pendapatmu tentang gambar ini. Silahkan, siapa yang mau berpendapat? Ini gambar apa? Menerangkan tentang apa? Dikaitkan dengan zakat fitrah. Siapa yang mau berpendapat? Oke, Mas Fikri ya. Mas Fikri. Nah, ini ada gambar apa? Ada gambar beras, kemudian kurma, kemudian gandum. Berarti kalau begitu, kalau dikaitkan dengan zakat fitrah, ini tentang apa ini? Tentang jenis makanan pokok untuk digunakan membayar zakat fitrah. Oke, paham ya? Oke. Ini kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga. Coba amati anak-anak. Ada apa ini? Fakir, orang fakir, orang miskin. Kemudian ada hamba sahaya. Kemudian fisabilillah. Kemudian amin. Goreng. Gambar ini menerangkan tentang apa anak-anak? Kalau tadi jenis-jenis makanan pokok yang digunakan untuk bayar zakat. Kalau ini berarti apa Mbak Naya? Ya, ini apa ini? Berarti orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah atau disebut dengan mustahik. Nah, baik anak-anak, baik. Saya lanjutkan, saya jelaskan materi tentang ketentuan zakat. Ya. Saya jelaskan anak-anak, dalam kurikulum Merdeka kelas 5 dan 6 itu termasuk fase C. Materi kita pagi ini tentang ketentuan zakat fitrah. Oke, lanjut. Anak-anak, sesuai yang kita bahas materi pagi ini, yaitu tentang ketentuan zakat fitrah. Nanti setelah kalian mempelajari tentang ketentuan zakat fitrah, diharapkan tujuan dari pembelajaran ini kalian mampu satu, menjelaskan pengertian zakat fitrah.
Kemudian yang kedua, telah mengerti, bisa menjelaskan pengertian zakat fitrah. Yang kedua adalah menyebutkan dalil tentang zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, yaitu menjelaskan hukum membayar zakat fitrah. Kemudian yang keempat, setelah mengikuti pembelajaran ini, yang keempat, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis-jenis makanan untuk membayar zakat fitrah. Kemudian berapa besarnya zakat fitrah? Nah, itu nanti kita jelaskan. Kemudian yang kelima yaitu menyebutkan syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Siapa saja? Jadi siapa saja orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ini nanti kita jelaskan di nomor 5. Kemudian yang keenam, yaitu menentukan golongan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang terakhir itu waktu mengeluarkan zakat fitrah. Sekarang kita masuk materi yang pertama, pengertian zakat fitrah. Secara bahasa, zakat itu artinya apa? Zakat secara bahasa artinya tumbuh atau suci. Ya. Kemudian fitrah, di zakat fitrah terdiri dari dua kata. Zakat secara bahasa artinya tumbuh atau suci. Fitrah artinya diri atau jiwa, dan juga bisa berarti suci. Ya. Secara istilah, kalau begitu, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik laki-laki atau perempuan, baik orang besar maupun orang kecil, tua atau muda. Zakatnya dikeluarkan berupa makanan pokok. Berupa makanan pokok. Kapan? Yaitu mulai awal Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Nah, ini pengertian zakat fitrah. Kemudian yang kedua, sekarang tadi kan pengertian, sekarang dalil. Ya. Dalil zakat fitrah. Dalil perintah zakat itu ada dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Warka'u ma'ar raki'in. Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang menjadi poin penting di sini kata apa? Nah, wa'atus zakat. Nah, tunaikanlah zakat, bayarkanlah zakat. Berarti ini perintah dari Allah untuk kaum muslimin untuk membayar zakat. Ini dalil dari Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan. Dalil berupa hadis Rasulullah. Sabda Rasulullah,
Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadana sa'an. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan membayar zakat fitrah min Ramadana pada bulan Ramadan. So'an itu satu sok. Jadi untuk ukuran orang Arab bayar zakat fitrahnya itu satu sok. Satu sok itu berapa kilo nanti? Min syairin satu sok dari kurma ala kulli khurrin au abdin untuk setiap orang yang merdeka ataupun budak au abdin dzakarin atau orang laki-laki au unsa atau perempuan minal muslimin dari orang yang beragama Islam. Jadi kalau begitu berdasarkan hadis ini yang diwajibkan membayar zakat fitrah adalah setiap orang Islam yang mampu. Berapa? Besarnya satu sok. Satu sok itu kalau ukuran bangsa Indonesia pakai kilogram itu 2,5 kilogram. Nah, ya. Coba lihat anak-anak selanjutnya ini fungsi zakat fitrah. Jadi kalau kalian membayar zakat fitrah itu fungsinya untuk apa? Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan membayar zakat fitrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bayar zakat al-fitri, zakat fitrah. Fungsinya untuk apa zakat fitrah itu? Yang pertama adalah tuhrotal lis-shaim, yaitu mensucikan orang yang berpuasa. Maksudnya apa? Tuhrotal lis-shaim itu orang yang berpuasa itu puasanya kadang dicampuri dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Selama puasa masih berkata yang tidak baik atau berkata yang tidak berguna. Maka zakat fitrah itu untuk pembersih dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Minar rafas wal lagwi, dari perkataan kotor dan dari perkataan yang sia-sia tidak ada manfaatnya. Fungsi yang kedua, jadi fungsi yang pertama puasa itu apa? Zakat fitrah itu apa? Tuhrotal lis-shaim, membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari perkataan yang kotor atau perbuatan yang sia-sia. Fungsi yang kedua yaitu untuk batuk matalil masakin. Zakat fitrah itu fungsinya untuk memberi makan fakir miskin. Man addaha qabla shalah fa zakatun maqbulatun. Barang siapa yang memberikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka itu dihitung sebagai zakat fitrah. Wa man addaha ba'da shalah, barang siapa yang membayarkan zakat fitrah setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, setelah selesai sholat Idul Fitri baru zakat fitrah, maka kata Rasulullah faya shadaqatun, maka itu termasuk sedekah biasa, tidak dihitung sebagai zakat fitrah. Maka zakat fitrah dibayarkan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Sekarang selanjutnya bagaimana anak-anak hukum membayar zakat fitrah? Apa hukumnya?
Hukum membayar zakat fitrah adalah wajib atau fardu ain. Wajib atau fardu ain bagi setiap muslim yang mampu. Yang tidak mampu berhak menerima zakat. Yang mampu wajib zakat. Sekarang selanjutnya, berapa besar kita mengeluarkan zakat fitrah? Berapa besar anak-anak? 2,5 kilogram beras. Atau kalau pakai liter 3,5 liter. 3,5 itu 3,5 liter. Kalau pakai liter ya. Tapi kalau kilo 2,5 kilogram. Jika diganti uang bagaimana? Ya sesuai harga beras 2,5 kilogram itu. Misalnya 1 kilo 10.000, berarti kalau 2,5 berapa ribu? 25.000 rupiah. Ya. Sekarang jenis makanan pokok untuk membayar zakat fitrah ini bisa berupa beras. Karena kita orang Indonesia, makanan pokoknya apa ya? Beras. Anak-anak, beras ya. Iya. Maka kita membayar berupa beras. Sebesar berapa tadi? 2,5 kilo beras. Kemudian kurma untuk orang Arab, zakat fitrahnya berupa kurma atau gandum bagi penduduk yang makanan pokoknya berupa gandum. Itu ya. Jadi jenisnya ini, jenis-jenis makanan pokok yang digunakan untuk zakat fitrah. Sekarang kita berikutnya syarat wajib orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Maksudnya bagaimana itu Pak? Jadi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu syaratnya 1, beragama Islam. Berarti orang non Islam tidak wajib, tidak ada ketentuan membayar zakat fitrah. Yang kedua, Islam merdeka. Yang kedua, menemui 2 waktu. Maksudnya apa? Ya masih hidup, ya belum meninggal. Mulai awal Ramadan sampai 1 Syawal. Malam takbiran itu kan ketika habis matahari terbenam, itu kan sudah takbiran. Berarti ketika takbiran itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Oke, yang ketiga, syarat orang yang mengeluarkan wajib zakat itu zakat fitrah, syaratnya yang ketiga adalah memiliki harta yang cukup atau mampu. Kalau kita mampu bayar zakat fitrah, ya wajib mengeluarkan. Kalau tidak mampu Pak, kalau tidak mampu malah nanti berhak menerima zakat fitrah. Yang berikutnya, anak, tadi kan syarat orang yang wajib zakat fitrah itu masih hidup. Siapa dia ini? Anak yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan. Misalnya ada anak atau bayi baru lahir pada akhir Ramadan, dia wajib membayar zakat fitrah karena masih mengalami bulan Ramadan. Jadi di akhir Ramadan lahir, maka orang tuanya wajib membayarkan zakat fitrah. Atau orang Islam yang meninggal pada akhir Ramadan, ameh takbiran mau takbiran meninggal, berarti selama bulan Ramadan dia masih hidup. Nah ini keluarganya juga wajib membayarkan zakat fitrah. Nah itu ya anak-anak ya. Oke. Sekarang
Ini dalil surat At-Taubah ayat 60. Surat At-Taubah ayat 60 ini menjelaskan tentang apa anak-anak? Mustahik, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Betul. Ada berapa golongan anak-anak? Coba lihat itu. Innamas shadaqatu, sesungguhnya zakat itu untuk satu, lil fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin. Kedua, miskin. Nomor tiga, wal amilina, amil. Amil itu pengurus zakat fitrah, orang yang mengurusi zakat fitrah, panitia zakat fitrah. Tapi di sini menurut ketentuan pemerintah, orang yang berhak menjadi amil itu orang yang ditunjuk pemerintah. Kemudian yang keempat, wal mu'alafati qulubuhum. Mu'alaf itu apa namanya? Orang yang baru masuk Islam, masih lemah imannya. Kemudian rikob, bafir rikob. Yang kelima, rikob itu budak. Wal gharimina, gorim. Gorim. Orang yang mempunyai banyak hutang tapi tidak untuk maksiat, dia berhak menerima zakat. Yang ketujuh, wa fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir adalah ibnu sabil. Yang kedelapan, ibnu sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah ini saya ulangi, kita tegaskan kembali, ada 8 golongan asnaf orang yang berhak menerima zakat. Coba diulang bareng-bareng. 1, fakir. Berapa enggak? 3, amal. 4, 5, 6, gorim tadi apa? Orang yang mempunyai banyak hutang tapi tidak untuk maksiat. Kemudian fisabilillah, yang terakhir ibnu sabil. Nah, ini penjelasannya. Fakir itu siapa? Fakir adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi gini, saya jelaskan. Fakir itu orang yang tidak bekerja, tidak punya penghasilan, sudah tidak bekerja, sudah tidak punya uang. Itu fakir. Di orang yang paling apa ini? Paling berat itu fakir. Sudah tua, sudah tidak punya uang, tidak punya penghasilan. Nah, itu fakir. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, miskin. Miskin itu orang yang punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sudah bekerja tapi masih kurang. Berarti lebih parah mana anak-anak? Fakir, betul. Kemudian yang ketiga, amil, yaitu orang yang mengelola zakat, mulai dari mengumpulkan, kemudian membagikan kepada yang berhak, itu namanya amil. Kalau di masjid biasanya panitia zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam, anak. Baru masuk Islam berarti masih lemah imannya. Karena masih lemah imannya maka dia belum mendapatkan zakat fitrah. Yang kelima, rikob, yaitu budak. Sekarang sudah tidak ada budak. Kemudian yang keenam, gorim, orang yang punya banyak hutang tapi tidak untuk maksiat. Yang ketujuh, fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir adalah ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ini yang terakhir, kapan waktu membayar zakat fitrah? Saya tahu anak-anak? Tahu. Ini
umat Islam diwajibkan zakat fitrah itu waktunya kapan? Ada berapa ini? Nah, ada 5 waktu membayar zakat fitrah. 1, waktu mubah, yaitu dimulai dari awal Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Waktu mubah, waktu boleh. Jadi mulai tanggal 1 Ramadan, misalnya hari ini tanggal 1 Ramadan boleh bayar zakat fitrah sampai akhir Ramadan. Nah, itu namanya apa? Mubah, boleh. Boleh membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua, waktu wajib. Waktu wajib adalah waktu diwajibkan membayar zakat fitrah. Kalau mubah kan mulai awal Ramadan sampai akhir. Sekarang wajib, yaitu sesudah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Kalau kemarin mulai awal sampai akhir belum sempat bayar, ini hari terakhir, maka itu waktu wajib. Itu ya, paham ya? Oke. Nomor 3, waktu afdol, waktu yang paling baik. Kapan itu? Yaitu sesudah sholat subuh pada akhir bulan Ramadan sampai sesudah sholat subuh pada awal Syawal kan? Sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Jadi misalnya nanti besok pagi kita sholat Idul Fitri, subuhnya itu baru zakat fitrah. Itu waktu yang paling baik. Setelah sholat subuh baru bayar zakat. Itu waktu yang paling afdol. Biasanya kita tidak sempat ya. Oke. Kemudian yang keempat, waktu makruh, yaitu sesudah sholat Idul Fitri sampai waktu sholat maghrib. Setelah sholat Idul Fitri belum bayar zakat fitrah. Kemudian cepat-cepat bayar zakat fitrah, maka hukumnya makruh. Makruh itu apa? Sebaiknya ditinggalkan, tidak boleh. Berarti tidak sah. Berarti kalau begitu bukan zakat fitrah tapi apa enggak? Sedekah biasa. Kemudian yang terakhir, waktu haram. Waktu haram, yaitu sesudah terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Jadi setelah misalnya hari ini sholat Idul Fitri, baru nanti setelah maghrib kita baru zakat fitrah. Nah, itu tidak termasuk zakat fitrah tapi sedekah biasa. Itulah anak-anak tentang ketentuan zakat fitrah. Oke. Baik. Sekarang saya tunjukkan video. Coba nanti kalian amati video ini, kemudian nanti saya beri tugas anak-anak. Tugasnya kita bagi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setelah melihat video, tayangan video, setiap kelompok membahas pertanyaan dalam diskusi itu. Kemudian nanti maju satu-satu presentasi, satu kelompok, 1 orang mewakili. Coba amati video ini. Assalamualaikum. Memasuki Ramadan bagian ketiga. Zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib ditunaikan setelah menyelesaikan Ramadan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kekurangan yang dilakukan selama berpuasa. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa. Syarat wajib zakat fitrah. Pertama, Islam. Zakat ini wajib bagi setiap kaum muslimin, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa. Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum
kepada setiap hamba sahaya atau orang-orang merdeka, laki-laki maupun wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melakukan salat Id. Kedua, memiliki bahan makanan lebih dari 1 sa' untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. Ketiga, telah masuk waktu wajibnya pembayaran zakat, yaitu 1 atau 2 hari sebelum tanggal 1 Syawal atau sampai sebelum pelaksanaan salat Id. Zakat fitrah hanya boleh diberikan dalam bentuk bahan makanan pokok yang umum digunakan oleh masyarakat setempat, seperti beras, kurma, atau gandum. Tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, karena hal ini bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sa' untuk semua jenis bahan makanan. Ukuran 1 sa' adalah ukuran takaran yang kurang lebih setara dengan 3 kg. Zakat fitrah hanya boleh diberikan untuk orang-orang miskin dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai bersih bagi orang-orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara petunjuk Nabi SAW adalah mengkhususkan orang-orang miskin sebagai penerima zakat fitrah. Beliau tidak membagikannya kepada semua golongan penerima zakat yang jumlahnya 8. Beliau juga tidak memerintahkannya, dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya. Tidak pula ulama setelahnya. Setelah kalian menyaksikan tayangan video tadi, ini saya beri tugas untuk didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 didiskusikan, kemudian dikerjakan. Kemudian ini kelompok 2. Silahkan didiskusikan anak-anak. Setelah itu yang sudah selesai, sudah siap, bisa tampil presentasi. Setiap kelompok mewakili 1 orang. Silahkan didiskusikan. Ya, diskusikan. Nanti kalau sudah siap, silakan presentasi satu-satu. Tidak usah. Nanti 1 orang maju satu-satu. Silakan Mbak Ica kelompok 1 maju presentasi. Ya. Ayo cepat. Ya. Ya, nih perhatikan. Kelompok yang lain nanti boleh menanggapi. Baca hasil diskusinya, dibaca silakan. Yang keras, yuk. Mbak Ica, baca Mbak Ica. Mbak Ica. Ayo, ya silakan. Ayo, kelompok makin kelompok. Ayo dibaca Mbak. Hasil diskusinya dibaca. Yang keras ya, ya dibaca. Silakan hasilnya. Apa dibaca? Silakan.
Yang keras. Bagaimana cara melakukan seperti sekolah yang patut malam melalui jalur gerak baik dari makanan pokok seperti beras 2,5 kg per orang atau sebagai saudara-saudara kita yang mampu saudara-saudara ini penting dan Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusinya lebih keras, lebih tegas ya. Silahkan Mbak Kaisa. Kelompok 2 siapa? Mbak Dina. Ayo, silakan Mbak Kaisa. Mbak Kaisa maju. Mbak Kaisa maju. Mbak Dina. Ya. Yang tegas dan keras. Oke. Ya, ayo. Silakan Mbak Kaisa. Yang keras, yang tegas ya, Mbak Kaisa ya. Ini tengah. Jangan lupa ya kamu. Tadi membahas tentang jenis-jenis zakat fitrah. Apa saja jenis zakat fitrah? Makanan pokoknya berupa apa saja? Beras, gandum. Oke, sekarang kelompok 3 Mas Jidan yang tegas dan keras. Ya, yang keras ya. Silakan. Hasil dari ekonomi berdasarkan syarat-syarat orang yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Orang yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah adalah 1. Beragama Islam, 2. Orang yang mampu yaitu mengenai makanan, 3. Yang lain sebagaimana dalam daging bulan Ramadan, 4. Orang Islam yang meninggal dunia pada akhir bulan Ramadan. Oke. Baik, terakhir sekarang kelompok 4. Ya, Mas Abi maju. Mas Abi. Hasil diskusi kelompok 4. Jelaskan kapan waktu membayar zakat fitrah. Waktu yang dibayarkan yaitu zakat fitrah dibayarkan sejak awal Ramadan sebelum sebenarnya Ramadan. 2. Waktu yang dimasukkan wajib yaitu merupakan matahari pada akhir Ramadan. 3. Waktu yang paling baik atau waktu afdal atau waktu sunnah yaitu zakat fitrah dikeluarkan sesudah sholat subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. 4. Waktu maghrib atau waktu yang sebaiknya ditinggalkan yaitu membayar zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbitnya matahari pada hari raya Idul Fitri. 5. Waktu haram atau waktu yang dilarang yaitu membayar zakat fitrah sesudah terbitnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Oke, tepuk tangan. Di yang terakhir itu tentang waktu-waktu untuk membayar zakat fitrah. Baik, setelah kalian mendengarkan materi tadi dan melihat tayangan video, sekarang kalian saya beri tugas
untuk mengerjakan soal. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai nanti bisa dikumpulkan. Sekarang kerjakan. Beri nama. Silakan kerjakan. Jadi tadi setelah kalian mendengarkan paparan materi dari Pak Ansori dan juga mendengarkan video, melihat tayangan video, itu semua digunakan untuk menjawab soal-soal tersebut. Semuanya diisi, dikerjakan, nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan anak-anak. Thank you.
Waktu 5 menit lagi. Setelah itu dikumpulkan untuk bulan.
apa? Oke. Belum selesai dah. Ya, oke. Sudah dikumpulkan. Ya. Tiga ya. Tiga. Udah sebentar lagi. Saya dulu Pak. Nanti ke nomor 1. Jadi belum selesai. Ada Dina. Anak-anak, nah ini sebelum saya tutup ya, sebagai refleksi pembelajaran kita pagi ini dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Ansori tadi tentang ketentuan zakat fitrah. Coba apa saja yang telah kalian pahami dari materi ketentuan zakat fitrah? Yang pertama tadi apa? Pengertian zakat fitrah. Yang kedua, dalil tentang zakat fitrah. Yang ketiga, hukum membayar zakat fitrah. Yang keempat, jenis-jenis makanan pokok yang digunakan untuk membayar zakat fitrah dan besarnya zakat fitrah. Kemudian yang kelima, besarnya zakat fitrah. Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian apa anak-anak? 8 golongan asnaf orang yang berhak menerima zakat fitrah. Tapi yang terakhir adalah waktu membayar zakat fitrah. Itu yang kita pelajari pagi ini. Coba sebelum saya akhiri, dari yang kita pelajari pagi ini, apa ada yang masih belum bisa dipahami? Apa ada yang masih sulit dipahami? Sudah bisa? Sudah bisa? Baik. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.